Kementerian Agama Bantul semakin berdampak. Baik, bisa untuk berpose cekatan Bapak dan Ibu. C. Tangan kanan C. Ya, senyum terbaiknya dipersilakan. Baik, terima kasih. Dengan demikian sesi penandatanganan MOU dan pembukaan rapat kerja tahun 2026 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Kami selaku pembawa acara mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya akan kami serahkan kepada Saudari Yasindia Salwa. Dimohon kepada Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 AP2KB Kabupaten Bantul untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan Rapat Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul tahun 2026 pada hari ini Kamis 12 Februari 2026 bertempat di Burza Hotel Yogyakarta. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sesuai dengan semangat Asta Protas bergerak, Kementerian Agama semakin berdampak tahun 2025 sampai 2029, kolaborasi lintas sektoral adalah sebuah kunci utama yang berperan strategis. Hari ini, kita telah menghadirkan 3 pilar mitra yang akan memperkuat program kerja kita ke depan. Sebelum kita memulai sesi kali ini, izinkan saya, Yasindia Salwa, selaku moderator pada agenda diskusi panel kita pada siang hari ini. Sehubungan dengan telah dilaksanakannya rencana kerja dan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani, maka dengan ini kita akan mendengarkan langsung sambutan, harapan, serta arah kolaborasi dari ketiga instansi mitra kita pada pagi hari ini, yang akan dilanjut dengan diskusi panel bersama mitra kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Dengan penuh rasa bangga dan rasa hormat, izinkan saya membacakan profil singkat mitra kami. Pertama, telah hadir bersama kita perwakilan dari Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau adalah Bapak Mulyanto M. Hum, Widya Basa Ahli Madya. Dengan judul rencana kerja yakni Transformasi Tata Kelola Kebahasaan dalam Layanan Informasi Digital
dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Lalu yang kedua, dengan penuh bangga dan rasa hormat telah hadir perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Beliau Ibu Istriani SPI MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dengan judul Rencana Kerja, Sinergi Program Kerja dan Kegiatan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Serta yang ketiga, dengan penuh bangga dan rasa hormat telah hadir pula perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. Beliau Dr. Anda Nini Istitarini APT MPH selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. Dengan ini, kami persilakan kepada Bapak Ibu Mitra untuk menyampaikan sambutan singkat mengenai harapan pasca penandatanganan kerjasama, sekaligus memaparkan poin-poin rencana kerja atau perjanjian kerjasama yang dapat disinergikan dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Waktu dan tempat kami persilakan kepada perwakilan dari Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam kondisi sehat walafiat. Yang kami hormati Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Yang kami hormati Kepala Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, para kasih, para kepala madrasah, para kepala kantor urusan agama, dan para ketua, mungkin ketua, kepala, pengawas, atau yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mohon maaf. Bapak Ibu yang kami hormati, sehubungan dengan rencana kerja yang akan dijalin oleh Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, terlebih dahulu kami mohon izin kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan poin-poin yang akan kita kerjasamakan antara Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Bapak Ibu, sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf. Saya berdiri atau duduk di sini selaku wakil atau mewakili Kepala Balai Bahasa, karena pada saat ini beliau sedang ada acara di Jakarta, Rembuknas di Jakarta sejak seminggu yang lalu. Mungkin baru akan selesai pada hari besok. Oleh karena itu kami sebelumnya memohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya menyampaikan apa yang menjadi ruang lingkup dalam kerjasama yang akan kami jalin. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan, karena ini sudah menjadi sesuatu yang sudah kami bicarakan dengan Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Yang pertama berkaitan dengan kelembagaan. Yang kedua berkaitan dengan sumber daya manusia. Yang ketiga berkaitan dengan pemanfaatan teknologi. Bapak Ibu, ketiga hal tersebut sudah tertuang dalam rencana kerjasama dan sudah kita tanda tangani hari ini. Mudah-mudahan nanti kita dapat rencana kerja itu dapat berjalan
dengan lancar dan baik. Bapak Ibu bisa membaca tayangan di depan. Mungkin ada 3 hal itu. Oleh karena itu mungkin yang perlu Bapak Ibu ketahui secara praktis apa yang bisa kita laksanakan, yang bisa Balai Bahasa laksanakan untuk mengimplementasikan kerjasama ini. Kami tawarkan beberapa hal berkaitan dengan Bapak Ibu, di dalam ruang lingkup kami sebutkan bahwa yang pertama ada berkaitan dengan kelembagaan, pembinaan peningkatan kompetensi kebahasaan, yakni melaksanakan program pembinaan tata bahasa Indonesia yang menyasar pada pendidik, tenaga kependidikan, kemudian santri, kemudian serta aparatur, dan satu hal sebenarnya belum terekam di sini adalah anak didik kita. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pelatihan atau pendampingan. Yang ketiga berkaitan dengan pemanfaatan teknologi yang sudah kami sebutkan di situ, yaitu lanjut coba. Ketiga hal itu dapat kita laksanakan dengan beberapa kegiatan. Yang pertama, penguatan bahasa negara. Ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Bapak Ibu. Untuk penguatan bahasa negara, Balai Bahasa melakukan program yang namanya pengutamaan bahasa negara, Bapak Ibu. Bahasa negara apa? Bahasa Indonesia. Ya, jadi kalau kita sehari-hari mungkin menggunakan bahasa daerah, mungkin juga kita menggunakan bahasa Arab, mungkin juga kita menggunakan bahasa Inggris. Sebenarnya semua bahasa itu diperbolehkan digunakan di lingkungan kita. Namun yang pokok, karena kita hidup di Indonesia, maka perlunya pengutamaan bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa sejak tahun 1928 bahasa Indonesia itu dibuat untuk menjadi alat pemersatu bangsa, ya, dibuat sebagai alat pemersatu bangsa. Oleh karena itu kemudian sampai dengan sekarang, usianya kira-kira sudah 100 tahun kurang 2 tahun, 101 abad kurang 2 tahun. Ini usia bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia belum ada. Nah sekarang, berkat perjuangan gigih Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan tentu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, maka bahasa Indonesia sekarang sudah menjadi salah satu dari 10 bahasa yang digunakan dalam sidang-sidang umum UNESCO. Kita patut berbangga, kita perlu beri apresiasi kepada warga negara Indonesia, penutur bahasa Indonesia. Nah sekarang ini bahasa Indonesia sudah dituturkan oleh lebih dari 300 juta orang. Padahal warga negara Indonesia, penduduk kita 270 juta orang, kira-kira seperti itu. Yang 30 juta orang itu warga negara asing yang menuturkan bahasa Indonesia. Oleh karena itu bahasa Indonesia sudah menjadi satu dari 10 penutur bahasa terbanyak di dunia. Usianya baru 100 tahun. Oleh karena itu kita juga cukup harus berbangga kepada bahasa Indonesia. Bapak Ibu, pengajaran bahasa Indonesia tidak hanya ada di Indonesia. Ada 54 negara di dunia juga mengajarkan bahasa Indonesia
bagi penutur asing. Oleh karena itu ada program yang kami namakan BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Namun program ini mungkin saja nanti hanya perlu diketahui oleh Bapak Ibu, tetapi mungkin saja tidak akan kita laksanakan di Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Ya. Ada 3 hal tadi program yang akan kita laksanakan. Yang pertama berkaitan dengan pengutamaan bahasa negara. Itu yang kita lihat adalah bahasa di ruang publik, Bapak Ibu. Bagaimana cara mengutamakan bahasa negara? Kita sudah tahu cara-cara mengutamakan. Biasanya mengutamakan tuh kalau nulis bahasa Indonesia didampingkan dengan bahasa asing, katakanlah bahasa Arab atau bahasa Inggris, maka tulislah bahasa Indonesia itu di bagian atas. Jadi kalau didampingkan, kalau di depan pintu ada tulisan open, kemudian di bawah ada kata masuk, misalnya seperti itu, tolong itu dibalik saja. Nah, dibalik. Yang di bawah taruh di atas. Itu sudah mengutamakan. Atau Bapak Ibu, kalau misalnya sudah ada di atas, bahasa Indonesia sudah di atas, di bawah ada bahasa Inggris. Bagaimana caranya? Ukurannya Bapak Ibu, silahkan diubah ukurannya, yang bahasa Indonesia lebih besar, yang bahasa asing lebih kecil. Ini sebenarnya cara-cara mengutamakan bahasa Indonesia. Kalau ukurannya sudah seperti itu bagaimana? Coba perhatikan posisinya, agar bahasa Indonesia itu lebih mencolok dibandingkan bahasa yang lain. Enggak mau, saya maunya bahasa Arab yang lebih mencolok. Mungkin begitu Bapak Ibu dalam pikiran kita. Mungkin ya, mungkin. Tapi Bapak Ibu perlu diketahui bahwa sebenarnya sesuatu yang kita sampaikan dalam wujud bahasa itu kan memberi makna, ya Bapak Ibu. Maknanya sama antara bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Arab. Maknanya sama karena kita terjemahkan. Pada suatu hari mungkin saya pernah di istilahnya diprotes dari Kementerian Agama juga, tapi tidak di sini, ya di tempat lain. Kami menginformasikan, silakan tulis kata musola, karena ada musola di situ tulisannya M-U-S-A-L-A, musala. Tidak mau, ini harus ditulis musola, M-U-S-H-O-L-A, gitu. Tidak mau, musola gitu. Pakai short gitu, karena short itu pakai di transkrip menjadi SH gitu Pak ya. Ya begitu. Maunya musola gitu. Nah, tidak apa-apa sebenarnya. Kata musola, musala dengan musola dalam bahasa yang berbeda itu maknanya sama Bapak Ibu. Jadi kata solat dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia itu kan sudah dibakukan menjadi salat, S-A-L-A-T. Jangan sampai keliru dengan makanan. Ya kalau salat pakai D itu makanan. Gitu. Salat Bapak Ibu, yang protes begini, tidak bisa secara syar'i atau syariah atau apa itu. Salat itu ya salat gitu. Nah, tulisannya S-H-O-L-A-T. Tidak apa Bapak Ibu, tidak apa. Penerjemahan kata musola, kata salat ke dalam kata salat itu dimaknai sama Bapak Ibu, dimaknai sama. Karena dalam bahasa Indonesia tidak mengenal short. Short itu ditranskrip atau ditranslitasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi S. Karena konsonan, gugus konsonan dalam bahasa Indonesia itu tidak punya SH, punyanya SY. Maka masyarakat itu tetap ditulis masyarakat pakai SY. Tapi kata sholat tidak ada, tulisannya tetap SALAT gitu. Kata short itu tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi SH gitu Bapak Ibu. Karena kita tidak punya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita maknai bahasa itu sama ya, baik bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia kita maknai sama. Kata sholat, oke. Kata sholat definisinya adalah
sesuatu ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, misalnya terjemahannya seperti itu definisinya. Salat juga sama, ibadah umat Islam yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sama atau tidak Bapak Ibu? Sama. Nah, karena kita hidup di Indonesia, maka lebih baik marilah kita utamakan bahasa Indonesia. Dengan cara yang tadi tolong tulis di atas. Itu kita sudah memenuhi Undang-Undang 24 tahun 2009 Bapak Ibu. Jadi undang-undang kedudukannya akan tinggi. Nah, kalau tidak ada undang-undang itu, mungkin saja memang tidak perlu bagaimana kita mengutamakan bahasa Indonesia, tidak perlu. Bolehkah kita menggunakan bahasa asing? Boleh, silahkan. Kalau kata pakai bahasa asing, pakai bahasa asing secara benar. Bahasa Inggris, tulis pakai yang benar. Bahasa Arab, silahkan tulis dengan benar. Tapi kadang-kadang kita menggunakan banyak bahasa Arab. Sekarang ada kecenderungan panggil bapak itu abi. Tapi kata yang lain itu tetap bahasa Jawa. Tetap bahasa Indonesia. Kenapa tidak seluruhnya bahasa Arab? Nah, kalau memang seperti itu, boleh enggak kita menggunakan bahasa asing? Dalam bahasa tulis itu boleh Bapak Ibu. Dalam bahasa tulis boleh, itu dibedakan. Kalau nulis bahasa asing yang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia, maka silahkan ditulis dengan huruf miring atau garis bawah. Mungkin contohnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa lisan boleh enggak? Bahasa lisan itu tidak ada patokannya. Tidak ada patokannya. Kalau dalam bahasa Indonesia dianggap itu sebagai bahasa cakap Bapak itu. Jadi boleh. Boleh saja gitu. Silahkan digunakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, selain di beberapa landscape kebahasaan kita, di papan nama kita nulis alamat ya, nulis alamat papan nama instansi kita, silahkan ditulis yang benar. Karena apa? Itu akan membawa dampak bagi literasi anak-anak kita. Membawa dampak bagi masyarakat kita yang melihat setiap hari, oh nulis jenderal itu pakai E. Jenderal bukan J, jenderal. Misalnya seperti itu. Dampaknya besar Bapak Ibu dari sisi kebahasaan. Kira-kira seperti itu cara mengutamakan bahasa Indonesia, silahkan coba dipikirkan bagaimana. Yang kedua berkaitan dengan tata tulis atau ejaannya. Silahkan Bapak Ibu lihat ejaan bahasa Indonesia yang kami sediakan di ejaan.kemendikdasmen.go.id. Kalau kita tidak tahu kira-kira nulisnya bagaimana, maka silahkan kunjungi laman kami. Kami menyediakan beberapa laman untuk petunjuk bagi masyarakat menggunakan bahasa Indonesia. Ejaan.kemendikdasmen.go.id. Kita perlu kamus besar bahasa Indonesia kbbi.kemendikdasmen.go.id dan seterusnya. Banyak. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya melalui kantor Kementerian Agama. Nanti kami yang melayani. Mungkin itu salah satu butir yang akan kita sampaikan. Yang kedua Bapak Ibu, bahasa tentang surat menyurat Bapak Ibu. Kami mau melakukan pendampingan kepada instansi Bapak Ibu kalau berkenan, kalau boleh atau kalau diizinkan, kami mau menjadi pendamping untuk tata bahasa Indonesia. Silahkan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pembinaan bahasa. Kami di kantor itu punya penyuluh bahasa. Ya, jadi tapi bahasa Indonesia Bapak Ibu ya, atau bahasa Jawa. Silahkan Bapak Ibu. Kalau bahasa Arab kami belum punya, tapi siapa tahu Bapak Ibu nanti secara sukarela saya mau jadi penyuluh bahasa Arab yang berafiliasi dengan Balai Bahasa. Silahkan. Kami sangat berterima kasih kalau ada seperti itu. Itu yang pertama. Masih ada ya? Sebentar lagi ya. Sebentar. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua berkaitan dengan sudah pembinaan bahasa. Yang ketiga dengan pelayanan kebahasaan bersifat digital. Nanti kita upayakan bagaimana caranya. Baik Bapak Ibu, masih ada beberapa hal yang sebenarnya belum tercatat di dalam rencana kerjasama. Bapak Ibu, kami punya program namanya UKBI, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia.
bagi Bapak Ibu kepala madrasah yang ingin melihat tingkat literasi anak didiknya, silahkan gunakan aplikasi UKBI. Uji kemahiran berbahasa Indonesia itu dapat diakses melalui ukbi.kemendikdasmen.go.id. Uji UKBI itu sama dengan uji TOEFL kalau dalam bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu kepala madrasah bisa memanfaatkan ini untuk para peserta didiknya, dan tes ini bersifat gratis, cuma-cuma ya. Silahkan undang kami di Balai Bahasa, tolong beri sosialisasi UKBI kepada anak didik kami supaya kami bisa melihat berapa tinggi skor atau tingkat kemahiran bahasa anak didik kami. Gratis Bapak Ibu, gratis. Silahkan undang kami. Tadi saya disebutkan ada 13 madrasah ya, 13 madrasah, mungkin termasuk madrasah ibtidaiyah. Silahkan Bapak Ibu manfaatkan ini. Tapi kalau Bapak Ibu ingin tes UKBI, mohon maaf, memang berbayar. Karena UKBI itu adalah salah satu objek penerimaan negara bukan pajak di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk siswa gratis, berapapun, siapapun siswanya, kelas berapapun, itu gratis. Silahkan dimanfaatkan untuk pengecekan tingkat literasi anak didik kita. Itu bisa kita lakukan. Bapak Ibu, itu satu. Yang kedua, berkaitan dengan kegiatan bahasa juga Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu, kalau berminat, kami menyelenggarakan sosialisasi pencegahan tindak pidana penggunaan bahasa. Jadi sekarang ini sudah marak sekali pelanggaran Undang-Undang ITE ya Bapak Ibu, marak sekali, bahkan kami selalu dimintai keterangan bahasa oleh penegak hukum. Ini kira-kira bahasa ini menjurus ke pasal ini, pasal 27, 28, 29 misalnya. Ya atau tidak misalnya seperti itu. Kami biasanya memberikan klarifikasi dengan keterangan ahli. Nah, Bapak Ibu, kami menggunakan peluang ini untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama pelajar, Bapak Ibu. Jadi anak didik, peserta didik di madrasah mungkin bisa kami beri sosialisasi supaya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang berpotensi melanggar konten, ya, melanggar konten kebahasaan. Oleh karena itu Bapak Ibu silahkan hubungi kami juga. Itu bisa kita lakukan dalam rangka kerjasama ini, walaupun tidak tertuang secara eksplisit di dalam perjanjian kerjasama. Baik, itu mungkin Bapak Ibu yang kami sampaikan. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Mohon maaf terlalu banyak, kami terburu-buru akhirnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Munanto, mohon aplaus. Baik, nah itu tadi Bapak Ibu yang kami hormati terkait rencana kerja dari Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Ini juga selaras dengan Sumpah Pemuda yang ketiga, yakni menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya betul. Nah untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Istriani SPI MM selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan arah program kerja yang berjudul Sinergi Program Kerja dan Kegiatan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Mbak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, Kementerian Agama Daerah Yogyakarta yang hari ini mungkin sudah jengkar nggih. Oh iya, atau mungkin masih ada yang mewakili di sini. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul beserta jajaranipun yang hari ini pasti ada di sini. Bapak Ibu semua peserta rakor atau rapat kerja Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang berbahagia, Bapak Ibu narasumber yang kami hormati. Yang pertama pasti kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa hari ini kami bisa berada di tempat ini. Satu momen yang tidak kami duga bahwa hari ini kami menandatangani kerjasama dengan Kemenak Kabupaten Bantul.
di awal tahun 2026. Luar biasa. Terima kasih Kemenak Bantul memilih kami untuk melakukan pendatangan kerjasama terkait sinergi program kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan dan juga dengan Dinas KB, tempatnya Ibu Nini, dan juga dengan Lembaga Bahasa. Luar biasa, kami merasa terhormat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan ruang lingkup kerjasama yang sudah kita sepakati bahwa di situ dicantumkan Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul akan melakukan sinergi program kegiatan kelautan dan perikanan. Di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, kami ini merupakan OPD, organisasi perangkat daerah yang membantu Bupati Bantul mewujudkan visi misi beliau di sektor ekonomi Bapak, ekonomi produktif, bersama dengan Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, seperti itu. Jadi kami lebih banyak nanti akan bergerak di sektor ekonomi produktif. Yang kedua, kami di Dinas Kelautan dan Perikanan itu diberikan tugas, dibebani target, yaitu target kinerja kami adalah meningkatkan produksi perikanan, untuk mencukupi kebutuhan konsumsi ikan masyarakat Bantul, meningkatkan ekonomi, menambah pendapatan keluarga. Jadi dari tahun ke tahun kami selalu ditarget tiap tahun harus bisa memproduksi ikan berapa ribu ton dan harus dikonsumsi oleh masyarakat Bantul berapa orang, berapa kilo per orang per tahun. Ini tugas kami Bapak. Jadi kalau hari ini kami berada di sini, nanti akan kami ceritakan sekilas tentang tugas-tugas kami tersebut. Di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, minimal hari ini akan kami sampaikan 5 program, karena kita sinergi program. Kami ada 5 program. Pertama adalah program perikanan tangkap. Ini nanti akan match dengan kehadiran Bapak Ibu, apalagi ini ada sekolah-sekolah Mbak, luar biasa. Ada program perikanan tangkap. Dulu pernah kami sering sosialisasi di sekolah-sekolah Pak, bagaimana anak-anak sekolah lulusan SMA, lulusan SMK, atau lulusan SMP ke depan bisa mengambil sekolah-sekolah yang berbasis perikanan. Tujuan kami waktu itu adalah bagaimana sumber daya kelautan di Kabupaten Bantul sebelah selatan, DIY sebelah selatan Jawa Tengah ini bisa dieksploitasi oleh anak-anak Bantul. Intinya pun tertarik dados nelayan, seperti itu. Jadi kami program perikanan tangkap, tugasnya adalah meregenerasi nelayan, menciptakan nelayan baru, kemudian mengeksploitasi sumber daya kelautan untuk menghasilkan produksi perikanan tangkap. Setunggalnya Bu, ingkang kaping kalih kami ada program pengembangan perikanan budidaya. Ini adalah bagaimana kita mendorong generasi muda untuk berwirausaha dengan berbudidaya ikan. Dari ikan yang kecil-kecil, ikan hias, yang bisa dilakukan anak-anak kita dari SD sampai dengan simbah-simbah, karena tidak butuh effort yang banyak, sampai dengan ikan-ikan konsumsi, penjaringan sudah perso nila, grameh, lele, sampai juga pembenihan ikan. Ada ikan konsumsi, kalau nggak ada benih nggak jalan ya Bu, jadi harus ada benih dulu Bapak Ibu. Ini adalah kegiatan yang bisa dilakukan semua umur, baik perempuan maupun laki-laki. Itu. Dan tidak selalu membutuhkan lahan yang luas. Nek lahanipun sempit saged kangge ikan hias, kan seperti itu. Dan anak sekolah pun bisa melakukan untuk nambah uang saku. Bahkan kita punya adik kelas, beliau sekolah dengan budidaya ikan bisa membiayai kuliahnya, kan ngoten, ikan hias Bapak. Yang ketiga, kami punya program yang namanya program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Ikan-ikan ketika sudah dipanen boleh langsung dikonsumsi langsung, tapi juga harus melalui proses olahan juga bisa. Sekarang olahan ikan di Bantul Bapak Ibu sudah banyak yang masuk ke MBG Pak, luar biasa sampai pada kewalahan, sehingga ini real nyata dan cara pengolahan juga tidak sulit, mudah-mudah saja teknologinya. Kemudian yang penting juga kami punya program namanya program pengawasan sumber daya perikanan. Kita punya sumber daya 2, di laut dan di daratan. Sungai-sungai, waduk, laut-laut.
yang sekarang cenderung rusak karena adanya tindakan atau intervensi manusia yang melanggar peraturan. Motas, nyetrum gitu Pak, enggak boleh. Dipastikan kalau nyetrum langsung ditangkap dan dihukum. Sudah kita saksi ahlinya sudah sering ke pengadilan dan dihukum hanya karena nyetrum. Karena itu merusak sumber daya ikan dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Ini nanti perlu juga disosialisasi. Yang kelima, kami ada program dana keistimewaan ya, itu tapi tahun ini kami nggak dapat, sebelumnya dapat, yaitu mendukung untuk program-program 4 program yang tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, sinergi program tersebut dengan Kemenak bisa kita lakukan. Pilihannya ada di pelatihan, ada di sosialisasi. Dalam waktu dekat ini ya, yang berkaitan dengan siswa-siswa, kami akan lakukan sosialisasi pelestarian sumber daya ikan. Mungkin nanti kamu nanti milih pesertanya dari siswa-siswa madrasah. Bagaimana anak-anak nanti harus hati-hati dalam memanfaatkan mengelola sumber daya ikan. Kebiasaan-kebiasaan merusak lingkungan itu harus kami berikan sosialisasi agar tidak kena hukum. Seperti itu Bapak. Ini waktu dekat. Kemudian juga untuk KUA mungkin nanti kita bisa kerjasama bagaimana calon pengantin baru itu nanti menebar benih ikan, ya, di mana lokasi jenengan di mana yang memungkinkan dengan ikan-ikan lokal, ya Pak, ya, ikan-ikan lokal itu juga bagus. Itu adalah sedekah amal jariah, ya, Pak, ya. Makin ikannya berkembang, ini luar biasa. Nanti kita desain program itu kita laksanakan. Itu jangka pendek bisa. Jangka pendek selain sosialisasi, jangka pendek tebar ikan lokal di perairan umum daratan, ya, itu bisa kita lakukan. Berikutnya pasti nanti kita akan bicara tentang jangka menengah, jangka panjang, ya. Jangka menengah mungkin nanti bisa menyusun beberapa pelatihan, boleh kalau memang di sekolah-sekolah ada mata pelajaran tentang wirausaha segala macam, kami siap bersinergi. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kalau sekali lagi karena Dinas Kelautan kita bicaranya tentang ekonomi produktif, kami berharap nanti akan muncul wirausaha muda, ya, untuk mengembangkan sektor perikanan di Bantul menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat Kabupaten Bantul. Bapak Ibu juga bisa nanti kita pensiun, kita usaha di perikanan ya Bapak Ibu, ya. Seperti itu. Ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan sekilas, mungkin nanti akan lebih berkembang ketika kita melakukan diskusi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, mohon maaf banyak kekurangan, kami akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan kepada Ibu Istriani SPIMM yang telah memaparkan terkait arah program kerja yang akan dijalankan dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Nah, program kerjanya ini juga dari hulu ke hilir ya Ibu, mulai dari budidaya hingga proses pemasaran dan konsumsi ikan itu tersendiri untuk masyarakat di Kabupaten Bantul. Nah, untuk selanjutnya mari kita dengarkan dengan penuh bangga dan hormat penjelasan dari perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. Kepada beliau, Ibu Dr. Andanini Isti Tarini APT MPH, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bantul beserta seluruh jajaran dari Kementerian Agama, yang saya hormati Bapak Ibu narasumber dan juga Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati. Perkenalkan, saya Nini Istitarini dari Dinas DP3A PPKB, ya. Jadi ini dinas terpanjang namanya se-Kabupaten Bantul. Kita ada 8 karakter dan satu kata itu cukup panjang-panjang Bapak Ibu. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana. Jadi 8 nggih. Kalau ada yang bisa menyebutkan secara cepat, kami mintakan door prize ke panitia. Bukan saya yang ngasih.
Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertama saya mengucapkan apresiasi dan berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Agama, terutama Kementerian Agama Kabupaten Bantul dan juga Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta atas kerjasamanya selama ini di kabupaten dengan pemerintah Kabupaten Bantul dan khususnya di DP3A P2KB. Atas kerjasama kita perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, karena kita dengan Kemenak itu lebih banyak kerjasama, yang paling banyak adalah terkait dengan, karena sesuai tugas kita yaitu pembangunan keluarga, pembangunan keluarga, di mana keluarga itu kan mulai dari hamil sampai lansia itu adalah komponen bagian dari keluarga. Nah, di dalam keluarga tentunya perlu adanya pengasuhan, pengasuhan mulai dari balita sampai dengan anak tersebut bisa mandiri, itu. Nah, terkait dengan itu mungkin yang paling banyak adalah kerjasama kita kaitannya dengan anak-anak. Anak-anak di Kabupaten Bantul, karena kami sampaikan Bapak Ibu, barangkali Kementerian Agama itu kan ada di semua sekolah di berbagai level, mulai dari SD, SMP, SMA, di mana anak SD, SMP, SMA itu yang masih termasuk dalam klasifikasi anak, karena anak itu berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Tentunya pasti dia masih pada masa-masa sekolah. Pasti semua mendapatkan pendidikan agama. Nah, yang apresiasi yang kami sampaikan, kita sudah bekerja sama, yang mana ini secara garis besar sudah tercantum di dalam PKS kita, dan kalau kita lihat klausulnya ini lebih banyak pada anak-anak juga, terkait dengan yang pertama adalah goal kita, bagaimana kita bisa menekan atau menurunkan angka kekerasan pada anak-anak, angka perkawinan dini pada anak-anak. Nah, itu yang sudah kita kerjasamakan, baik itu dalam bentuk sosialisasi, edukasi, konseling, dan juga kita bersama-sama untuk bisa memberikan monitoring, kita monitoring pada anak-anak, terutama kita juga melalui sekolah-sekolah, dan juga sekolah yang di bawah Kemenak, yaitu MI, MTS, dan juga MAN, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, selama ini kita sudah lakukan kerjasama, dan perlu kami sampaikan bahwa di Kabupaten Bantul ini masih terdapat kekerasan pada anak, kekerasan pada anak, di mana memang kami punya tugas untuk menangani itu. Nah, kami punya UPTD yang menangani korban-korban kekerasan pada anak, dan sekarang ini kita angkanya masih cukup tidak tinggi, tapi masih ada, karena relatif kalau tinggi, tapi kita masih ada kekerasan pada anak yang pertama. Yang kedua, masih ada pernikahan dini, pernikahan anak. Jadi mereka menikah di bawah 19 tahun, itu masuk kategori pernikahan dini. Kemudian kita kategorikan juga yang di bawah 18 tahun, itu berarti pernikahan anak, seperti itu. Nah, itu bagian dari tugas kita bersama, yang juga yang termasuk kita kerjasamakan dengan Kementerian Agama, bagaimana kita bisa menekan angka kekerasan pada anak dan juga angka perkawinan anak, seperti itu. Belum termasuk
juga yang kemarin beberapa hari yang lalu kita mungkin sudah tahu semua Bapak Ibu adanya anak jalanan atau klitih ya, yang sebagian besar itu masih di usia anak-anak. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga di Kabupaten Bantul adanya bunuh diri usia anak. Nah, ini menjadi keprihatinan kita sehingga mari kami juga memohon nanti kerjasama kita lebih baik dan lebih terfokus, dan juga kita bisa memetakan di mana daerah-daerah yang banyak dengan angka-angka kekerasan atau angka perkawinan anak. Karena mohon maaf, perkawinan anak itu sebagian besar, bahkan lebih dari 50% itu didasari karena KTD, kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Nah, ini barangkali dari unsur-unsur agama itu masih perlu kita fokuskan atau kita tingkatkan lagi, pendidikan dasar bagi anak-anak seperti itu. Itu Bapak Ibu sekalian, dan tentunya kalau korban kekerasan pada anak itu pelakunya bukan anak, ini korbannya, sehingga dalam konsep pembangunan keluarga ini mestinya dari Kementerian Agama juga nanti berperan untuk memberikan edukasi pendidikan keluarga yang berbasis agama, karena sebagian besar juga itu KDRT Bapak Ibu. Jadi kekerasan itu banyak yang juga dari keluarga itu sendiri pelakunya, tetapi juga banyak juga yang kekerasan itu pelakunya dari luar ataupun melalui online. Nah, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ini yang masih terus kita harus bagaimana caranya bisa menurunkan angka-angka ini, walaupun dari tahun ke tahun kita sudah semakin turun angkanya. Nah, kalau toh belum turun, ini karena penyisiran atau penemuan-penemuan di lapangan itu sekarang ini karena kita sudah banyak bermitra, banyak mitra kerja kita, sehingga kemudian sudah ada mekanisme untuk melaporkan. Kalau dulu-dulu mungkin angka sedikit itu karena ada tapi tidak dilaporkan, sehingga misi kita adalah semua yang dilaporkan harus kita tangani 100%, seperti itu, sehingga bagi anak-anak itu tidak kemudian dia mengalami trauma yang berkepanjangan. Nah, oleh karena itu berdasarkan PKS kita yang ada 6 poin itu, tentunya kita juga lebih banyak fokus pada hal demikian, baik sifatnya yang preventif atau upaya-upaya pencegahan melalui sekolahan, melalui asosiasi atau kelompok-kelompok, karena di remaja itu juga punya kelompok-kelompok yang mungkin dari masing-masing agama, tetapi juga yang paling banyak mungkin kita bisa lakukan di sekolahan-sekolahan. Atas itu perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, dan kebetulan Kementerian Agama di Kabupaten Bantul itu berdampingan dengan UPTD kami, UPTD, dan juga satu lagi lembaga kami Puspaga yang juga menjadi satu dengan UPTD, sampun Pak, biasa kerjasama. Kalau untuk perkawinan dini itu ditangani di Puspaga, di Puspaga kita berikan konseling, pembekalan baik pada calon pengantinnya maupun pada keluarganya, seperti itu. Itu Bapak Ibu, dan perlu kami sampaikan bahwa pencapaian tertinggi pada anak-anak ini adalah kita mendapatkan anugerah
Kabupaten Layak Anak. Nggih, dan tahun 2025 kemarin kita mendapatkan Kabupaten Layak Anak kategori utama. Nggih, utama itu saat ini kategori tertinggi dari kategori-kategori yang lain. Nggih, jadi Kabupaten Bantul memperoleh kategori utama atau kita kalau ranking se-Indonesia itu ranking 7 ya, ranking 7. Nah ini kami lihat juga banyak kerjasama kita dari Kementerian Agama Bapak Ibu sekalian, itu. Nah oleh karena itu ini perlu kita lanjutkan dan kami berharap nanti ke depan kita lebih terfokus lagi, itu harapan kami, terfokus lagi apa yang mau kita laksanakan, kita kerjakan, itu kita punya titik-titik yang fokus, baik itu lokasi maupun materi atau program yang akan kita lakukan, sehingga nanti betul-betul menyentuh pada permasalahan yang ada di Kabupaten Bantul. Begitu saya kira Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih atas kesempatan kami untuk bisa bekerja sama dengan Kementerian Agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan kepada Ibu Dr. Andanini Istitarini APT MPH yang telah memaparkan terkait arah program kerja dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya kami akan memasuki sesi diskusi panel. Bagi Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang ingin ditanyakan untuk berdiskusi pada pagi menjelang siang hari ini, dimonggok kami buka untuk termin pertama, yakni satu penanya dengan nanti dilanjutkan dengan penanya jika waktu memungkinkan. Baik, matur nuwun. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kakanwil, Bapak Kakan, beserta seluruh Bapak Ibu PIM yang hadir pada kesempatan kali ini, yang kami hormati, juga Bapak Ibu narasumber yang kami hormati. Izin untuk menyampaikan mohon pencerahan, bertanya dan seterusnya. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Mafrudah dari MAN 1 Bantul. Yang pertama izin kepada Bapak Narsum dari Lembaga Balai Bahasa DIY, Bapak. Alhamdulillah MAN 1 Bantul itu sudah pernah mendapat penghargaan dari Balai Bahasa DIY. Yang pertama itu terkait dengan lembaga favorit. Kemudian yang kedua sebagai lembaga terbaik terkait dengan praktek baik penggunaan bahasa Mekaten. Dan ternyata di sana itu ada masanya dari tahun 2022 sampai 2024. Mohon pencerahannya, apakah ini perlu ada semacam pengajuan lagi atau ada semacam apa lagi untuk bisa lebih memperkuat terkait dengan penghargaan tersebut Mekaten, atau hanya sekali itu saja kemudian tidak ada lagi Mekaten, karena hal ini juga sangat penting untuk penguatan kelembagaan kami gitu, baik untuk ZI, untuk yang lainnya dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan tes UKBI njih Bapak untuk siswa begitu, nanti apakah mohon pencerahannya nggih, apakah nanti dari ada MOU lagi dari kami atau cukup ini MOU yang sudah bisa langsung kita tindak lanjuti, baik nanti dari Perikanan, dari Bu Rini dan seterusnya Mekaten, atau cukup bersurat saja tanpa ada MOU ngaten nggih gitu. Kami lanjut ke Balai Bahasa lagi, artinya ketika ini di kami sudah cukup MOU-nya di tingkat kantor Kemenak Kabupaten Bantul saja, berarti kami tinggal perlu bersurat terkait dengan tes UKBI tersebut, karena
anak-anak kami juga tentu butuh bimbingan sih Bapak terkait dengan bahasa-bahasa, penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Jangan sampai anak-anak kita lebih familiar mengundang temannya dengan kata-kata mohon maaf, Jai gitu ya, atau ya yang seperti itu Makaten, dan kawan-kawannya yang sebetulnya itu kayaknya di IT itu juga ada pasalnya yang ketika ada anaknya memanggil temannya dengan bahasa mohon maaf Jir, Jai dan seterusnya itu juga bisa kena begitu. Mohon nanti ada semacam hadir begitu dari Balai Bahasa ke kami sehingga anak-anak juga akan terus berkomunikasi dengan teman, dengan siapapun itu dengan bahasa-bahasa yang santun, yang baik dan seterusnya. Atau mungkin bahkan memanggil nama teman dengan nama ayahnya dan seterusnya, ini juga kayaknya bagi anak sesuatu yang membanggakan sekali begitu kan, ketika bisa memanggil nama temannya dengan nama bapaknya. Dan ternyata ini terjadi dari zaman ke zaman, ngaten nggih Bapak. Gitu, itu yang pertama ke Balai Bahasa. Kemudian yang kedua mohon maaf sekalian nggih ini karena panel. Yang kedua dengan Balai Kelautan tadi ada terkait dengan peningkatan ekonomi produktif nggih Bun. Itu kemudian ada 5 programnya. Saya tertarik yang program kedua Bun, pengembangan perikanan budidaya atau budidaya perikanan ngaten nggih. Artinya begini, kami sangat tertarik sekali gitu, tapi lahan kami sangat terbatas. Bahkan hampir di Man 3 itu sudah tidak ada space lagi, mohon maaf Man 1 tidak ada space yang luas yang bisa untuk misalnya bikin kolam atau apapun begitu. Ini juga nanti mohon pendampingan dari Bunda gitu kan, atau stafnya Makaten, bagaimana andai Man 1 Bantul itu juga ingin bergandeng tangan turut mensukseskan programnya Balai Kelautan dan Perikanan terkait dengan budidaya perikanan di Man 1 Bantul, entah lele, entah gurame, entah ikan hias, entah apapun Makaten. Tapi terkendala dengan space lahan yang tidak ada. Apa cukup dengan ember-ember atau bagaimana nanti bagaimana pelaksanaannya dan seterusnya. Pembuangannya karena kalau lele juga sangat ini sekali Bun, kalau nggak bersih juga sangat bau sekali ngaten. Itu kemudian yang terakhir ke Bunda Rini barangkali terkait dengan bagaimana perlindungan kepada anak-anak dan seterusnya. Kayaknya kita di madrasah itu kan dengan adanya madrasah ramah anak dan seterusnya, anak-anak itu sudah sangat terlindungi sekali nggih Bun. Dengan adanya seperti itu, bahkan kadang sampai Bapak Ibu guru mau melakukan apapun kadang takut dalam tanda kutip begitu, ini gegek nanti melanggar ramah anak atau tidak dan seterusnya Makaten. Jadi agar balance ya Bun, kami juga ingin menghadirkan Bunda juga, artinya biar mengedukasi Bapak Ibu, artinya ada banyak kok hal-hal yang bisa dilakukan ke anak. Ada predikat madrasah ramah anak, tetapi Bapak Ibu guru juga tetap bisa mendampingi anak-anak untuk terus tumbuh kembang dan seterusnya. Terutama edukasi terkait dengan bullying Bun, ini memang sangat luar biasa gitu, baik secara verbal maupun secara yang lebih lagi gitu ya, fisik dan seterusnya. Karena korban-korban semacam ini bagi anak sangat luar biasa begitu, bahkan sampai ke depresi, kemudian tidak hanya insecure ya, depresi, kemudian dia sampai nyun sewu bunuh diri dan seterusnya Mekaten. Jadi intinya mohon pencerahan dari Bapak Ibu narasumber yang hadir, bagaimana kami di madrasah bisa menangkap program-program yang tadi disampaikan untuk bisa saling sinergi, dan kami yakin ini sangat-sangat bermanfaat sekali bagi kami yang ada di lembaga madrasah. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Mafruda dari Man 1 Bantul. Mohon aplausnya yang meriah atas pertanyaannya yang luar biasa. Langsung kepada ketiga mitra instansi kita pada siang hari ini yang kemudian mungkin Bapak dapat langsung dijawab dari perwakilan Balai Bahasa Provinsi DIY.